Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Vi, udah siap belum? Sudah dong. Udah? Udah. Udah. Kita Wah, sudah seragam senada ya. Oke, Iya, sip. oke. Si Tori tadi Sudah sudah nunggu menunggu di tempat pakai biru-biru gini Kita juga. tinggal capcus. Tinggal capcus. Udah siap kan? Ya, sudah. Oke, siap. Yuk. Yuk, Apa? ntar Mas Unggul. Ada apa? Ada apa? Buruan. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ini loh tetanggaku Kenapa? dapat kabar layu tetanggaku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa itu? Katanya diagnosanya leukemia. Leukemia. Leukemia itu kan kanker darah bukan ya, Mas? Bisa jadi. Oh, padahal sebelumnya dia nggak kenapa-kenapa. Oh. Sebelumnya Gejalanya kenapa gejalanya? gejalanya gusinya sering berdarah. Oh. Nah ini nih. Terus katanya Terus. ini Lebam-lebam. apa? Lebam-lebam. Nah, Nah, ternyata dia masuk lagi? rumah sakit, kemudian masuk ICU, Oh. baru diketahui diagnosa apa itu? leukemia. Leukemia. Nah, ini. Nah, ini. Ini biar Kok bisa nanti ya? para pemirsa, para masyarakat lebih tahu, saya teleponkan dokter yang spesialis membahas tentang kanker darah. Siapa Terutama tuh? Dokter leukemia. siapa? Ada dokter Yaya. Tak telepon iya, dulu ya. oke. Yuk, Biar kita- sambil jalan kita kondangan, tak teleponin dokter Iya, Yaya. Oke. Halo, Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Risa. Kembali lagi bersama saya Unggul dan rekan saya. Dan saya Alfi. Kembali lagi dalam program acara Orkes, Orkes, obrolan obrolan kesehatan. kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema-tema kesehatan tentunya dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat seseorang yang sangat luar biasa di sebelah saya, kita akan membahas apa kira-kira? Nah, di sebelah saya ini ada Dokter Yaya Suryana, spesialis penyakit dalam KAHUM ya. Nah, ini beliau dokter penyakit dalam tapi khusus Hematologi, onkologi, medik. medik ya, KAHUM betul. ya. KAHUM. Jadi kita nanti akan membahas seputar tentang kanker darah. Nah, luar biasa ya. Iya. Sebelum kita lanjut ke tema, kita sapa dulu ya para pemirsa yang menyaksikan langsung program Orkes, obrolan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, maupun yang menyaksikan program Orkes ini melalui TV di publik area kami yang ada di ruang perawatan maupun di ruang tunggu. Semoga para pemirsa yang menyaksikan program Orkes ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami sapa juga pengunjung pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang berada di RSI Sultan Agung Semarang untuk melakukan pengobatan. Semoga diberikan kelancaran dalam pengobatan dan kesehatan. Iya. Ya. Luar biasa ya Kak Alfi ya. Iya. Kita tanya-tanya kabar dulu ya sama Dokter Yaya. Assalamualaikum Dokter Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, gimana wabarakatuh. kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Dok Sehat, ya. Insya Allah. Nah ini Dok, kali ini kita akan membahas tema tentang apa Kak Alfi? Terkait dengan sekarang itu kan banyak kanker darah yang tidak disadari, Tidak gitu disadari, ya Dok. Kok tiba-tiba sering gusi berdarah, kemudian lemas, Oh. ternyata masuk rumah sakit, ternyata diagnosa kanker darah. Kanker darah. Nah itu kita mau Betul sekali. Mengupas tuntas. Mumpung di sini terkait ada dengan- Dokter Yaya ya. Iya, Jadi kita betul. bisa tanyakan Spesialisnya. spesialis untuk membahas tema-tema ini. Baik, sebelum kita melebar ke mana-mana Dok, saya tanya dulu Dok. Sebenarnya kanker darah itu apa sih Dok? Kanker darah kalau dilihat dari istilah asingnya hematologic malignancy ya. Artinya keganasan di bidang hematologi. Apa itu hematologi? Hematologi itu adalah darah yang kita tahu sebenarnya dia berasal dari sumsum tulang seperti itu. Jadi pabrik penghasil darah itu adalah sumsum tulang. Jadi dari sel awal dan jaringan di sana itu terjadi perubahan yang bersifat malignansi, keganasan, sehingga menghasilkan produk-produknya malignan atau ganas seperti itu. Berarti sumbernya itu malah dari sumsum tulang ya Dok ya? Sumsum tulang. Sumsum tulang. Sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya bermasalah gitu Dok. Ya. Kemudian timbullah
kanker darah ini yang disebut kanker darah gitu Ya, dok? dalam hal ini kita mengenal kanker darah itu yang bersifat ada yang mielositik, ada yang limfositik. Nah, kalau yang limfositik itu kita bisa melihat juga kanker darah yang sebenarnya sumbernya itu selain dari sumsum tulang, karena sifatnya limfoproliferatif, dia bisa berasal juga kelenjar getah bening. Nah, jadi kelenjar getah bening itu juga merupakan suatu kanker darah. Kadang orang sering tertukar kalau dia dianggap sebagai kanker padat atau solid tumor. Sebenarnya itu juga merupakan salah satu kanker darah. Kanker darah juga. Tuh. Iya. Itu tuh kayak benjolan gitu ya dok? Betul, Mungkin Kalau kebanyakan yang itu ya kelenjar getah bening getah tadi bening ya, Dok, gitu ya? ya Betul. dok? Kalau itu dok, misal sakit gigi tapi di sini kok ada benjolan itu, maksudnya itu bukan ya dok? Karena kita tahu ada simptom yang lain sakit gigi, kita harus evaluasi giginya. Bisa jadi kelenjar getah bening yang muncul itu, yang membesar itu adalah reaktif akibat dari infeksinya. Infeksi dari gigi Jadi yang tidak sakit itu ya. Giginya betul. itu ya, Dok, ya. Jadi tidak melulu itu merupakan satu kelainan keganasan darah. Pada darah. Ya. Nah ini dok, sebelum kita lanjut, biasanya pemirsa kan ada beberapa hal yang seperti kalau kanker-kanker yang lain itu kan ada yang disebabkan karena terlalu sering makan apa namanya makanan-makanan yang dibakar karena ada Sate-satean karsinogenik gitu ya gitu. dan lain-lain. Terus untuk kanker darah sendiri ini penyebabnya apa dok? Penyebab kanker darah itu sampai sekarang etiologi pastinya belum diketahui. Oh belum diketahui ya. Tetapi ada faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker darah. Misalnya, kalau dulu kita bisa melihat adanya bom atom, nah di sana tuh banyak terjadi malignasi dari keganasan sel-sel darah, misalkan leukemia, nah seperti itu. Kemudian paparan radiasi yang lain, kemudian paparan dari senyawa benzena. Nah, apa itu senyawa benzena? Kadang-kadang kita kan bingung tuh, apa tuh senyawa benzena? Ternyata di kehidupan sehari-hari senyawa benzena tuh akrab dengan pelarut dari entah itu cat, entah itu cairan pembersih, seperti itu. Itu dia. Paparan-paparan tersebut bisa mengakibatkan munculnya kanker darah. Kanker darah. Gitu. Berarti untuk misalnya nih ada yang bekerja di bahan kimia gitu, ada risiko nggak dok? Ada risiko. Oh resiko banget ya dok Iya. berarti ya. Lebih berisiko daripada kita yang Iya. tidak bekerja di tempat-tempat kimia Iya. gitu ya dok. Ada juga 21% itu hati-hati bagi mereka yang merokok, karena dari perokok. jurnal yang saya lihat terbaru itu 21% itu bisa mengakibatkan perubahan menjadi AML. Nah, seperti itu. Tapi tentu masih perlu dikaji lagi Betul. ya, seperti itu. Selain itu juga herediter, kalau misalkan ternyata orang tuanya ada kelainan darah seperti itu, masih ada kemungkinan anaknya juga bisa terpapar. seperti itu. Oh, berarti dari genetik juga bisa pengaruh Bisa, juga ya dok? bisa. Faktor keturunan ada ya dok berarti ya Iya. dok? Insidensinya mungkin sekitar 24% kalau tidak salah. Nah, Oh. confidence intervalnya bisa dilihat nanti. Untuk yang tadi ya, untuk Betul. faktor genetik tadi. Faktor genetik. Oh, iya, iya. Terus ini dok, gejala-gejala yang timbul dulu dok. Jadi biar masyarakat awam ini tahu ya dok, maksudnya kadang mereka tidak menyadari soalnya dok, oh merasa baik-baik aja. Terus Betul. ternyata itu salah satu gejala yang menyebabkan pasien itu ternyata terdeteksi kanker darah. Gejalanya apa dok? Apa aja dok biasanya? Gejalanya itu kan kita tahu ya, darah terdiri dari secara awamnya darah merah, darah putih, sama trombosit ya. Betul. Nah, jadi gejalanya tergantung dari 3 kondisi tersebut. Misalkan terjadi anemia. Nah, kalau terjadi anemia, maka tentu orang akan lemah, letih, lesu, seperti itu ya. 5L. Ya, kemudian kalau misalkan leukositnya ini bermasalah sehingga pasien itu rentan untuk terjadi infeksi. Jadi mungkin sering demam seperti itu, apalagi kalau misalkan sering demam di malam hari seperti itu ya. Oh. Kemudian parameter darah lain kan tadi trombosit ya. Trombosit. Trombosit kalau Trombositnya. misalkan dia menurun, tentu bisa terjadi perdarahan ya. Iya. Seperti itu tandanya. Kemudian kalau dia terjadi peningkatan, maka
bisa terjadi sumbatan-sumbatan seperti itu. Ya, Dok, kalau itu kan terkait dengan itu bisa dilihatnya ketika cek lab gitu ya, Dok. Kalau untuk secara fisik misalkan tadi pernah ada tetangga saya itu tadi, Dok, tiba-tiba lebam, kemudian gusi, iya gitu ya? betul. Gusi Kemudian berdarah gusinya gitu ya? berdarah atau sariawan, ternyata masuk rumah sakit dan ternyata terdeteksi leukemia kayaknya, Dok. Iya. Simptomnya tentu tadi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kalau dari tanda tanda bisa terjadi seperti perdarahan gusi, kemudian juga bisa terjadi lebam, kemudian kita harus melihat juga pemeriksaan fisiknya, ada nggak pembesaran kelenjar getah bening seperti itu. Selain pemeriksaan kelenjar getah bening, kita harus lihat lagi nih di perutnya. Kalau di perutnya ada nggak pembesaran organ, apakah itu liver maupun itu limpa. Biasanya kita melihat adanya hepatosplenomegali atau yang liver dan limpa yang membesar seperti itu. Terus ini Dok, untuk apa namanya kanker darah sendiri ini, kebanyakan itu terjadi pada orang dewasa atau anak-anak atau usia-usia lanjut, Dok, biasanya, Dok? Kanker darah sebenarnya bisa terjadi pada semua usia, Semua usia. tergantung dari jenis kanker darahnya. Pada anak-anak biasanya terjadi kanker darah yang seperti ALL, akut lymphoblastic leukemia. Pada usia muda atau dewasa itu bisa terjadi AML atau akut myelodysplastic leukemia. Pada usia yang muda maupun tua itu juga bisa terjadi CML atau chronic myelocytic leukemia seperti itu. CLL biasanya terjadi pada usia tua juga seperti itu. Jadi semuanya bisa terjadi tergantung jenisnya. Betul. Ada resikonya tetap ada gitu ya, Ada, Dok. iya. Ini, Dok, kan ada memang yang dari genetik gitu ya, Dok, keturunan. Kemudian ada yang tiba-tiba atau akut itu memang sebelumnya tidak ada apa-apa gitu, Dok. Ternyata pemeriksaannya Mengarah ke sana. mengarah ke gitu. sana begitu. Ya. Berarti itu yang akut ya, Dok? Tidak Tidak selalu juga. sebenarnya. Terjadinya itu sebenarnya lama, tapi ternyata kita tidak menyadarinya. Nah, ini. Kadangkala terdeteksi secara tidak sengaja melalui screening, itu bisa screening misalkan pemeriksaan medical check up rutin, baru kelihatan di sana ada gangguan, itu bisa terjadi seperti itu. Berarti harus dicek dulu ya, Dok, ya. Jadi Ya. kalau kadang mereka taunya baru ini, sebenarnya itu sudah lama berada di tubuhnya pasien itu ya. Sudah Dok, lama. ya? Sudah lama. Sifat sebagaimana sifat kanker pada umumnya. Baik, Dok, ini biasanya kalau kita melihat di lapangan gitu ya, Dok, kita melihat antara pasien kanker darah sama pasien biasa gitu, kadang kita tidak bisa membedakan ya. Biasanya kalau untuk pasien-pasien kanker kan, mohon maaf, biasanya kalau kayak yang sudah pengobatan kayak onkologi, kanker payudara atau apa yang mengalami kemo itu kan ciri fisiknya biasanya terlihat dari kulitnya dan itunya terlihat agak gelap atau gimana gitu. Terus untuk ciri-ciri sendiri biasanya kalau pasien itu terkena kanker darah yang bisa terlihat itu apa, Dok? Kalau tanpa pemeriksaan gitu. Kalau tanpa pemeriksaan, kalau kita membedakannya dengan penyakit darah lainnya, hampir sama ya. Karena kalau misalkan dia anemia, ya sama-sama anemia, berarti simptomnya sama, lemah letih lesu seperti itu. Kemudian misalkan dia leukositnya yang meningkat atau leukositnya turun, tentu keduanya bisa berefek pada demam karena fungsi leukositnya tidak optimal, seperti hampir sama. Tapi pada kelainan darah biasanya yang terjadi kelainan itu tidak hanya satu macam parameter darah. Parameter darah tadi kan Hb, leukosit sama trombosit ya. Biasanya mengikut sertakan yang lain. Jadi kalau misalnya terjadi anemia, masih mungkin dia terdesak akibat dari sel darah putihnya yang meningkat. Nah, jadi simptomnya bisa entah itu dia demam, lalu kemudian disertai anemia, demam disertai lemah letih lesu, seperti itu. Ciri-ciri lainnya tentu karena sifatnya lama, maka kita bisa melihat dari pemeriksaan fisik, fisiknya organnya besar apa enggak, organ mana, organ
limpanya. Karena kita tahu limpa itu sifatnya dulunya sebagai organ primitif yang bisa menghasilkan darah bila mana sumsum tulang terganggu, seperti itu. Selain itu fungsi limpa juga dia akan mendestruksi darah yang kurang bagus. Jadi limpanya akan membesar, seperti itu. Berarti bisa dia dari limpa itu ya dok Bisa, ya? meskipun tidak semua ya. Meskipun tidak semua. Tadi disebutkan sama dokter Yaya itu kan tadi biasanya kan ada anemia, ada leukemia. Terus untuk anemia sendiri itu apakah sudah pasti kanker darah, Dok? Belum tentu ya. Nah, Belum itu. tentu ya. Anemia, kalau berbicara masalah anemia mungkin memang cukup panjang. Kita harus membedakannya dengan anemia berdasarkan morfologinya. Jadi morfologinya apakah anemia? Nanti seorang dokter akan bisa memberikan penjelasan kepada pasiennya. Apakah anemia termasuk makrositik? Apakah anemia termasuk mikrositik, hipokromik? Apakah anemia termasuk normositik, normokromik? Itu nanti beda-beda. Kalau anemia misalkan karena perdarahan, nah artinya kan kita sudah jelas tahu belum tentu dia adalah suatu kanker seperti itu. Anemia adalah suatu akibat dari Berkurangnya satu itu ya? penyakit kayak gitu bisa jadi Jadi anemia sendiri kan ada bermacam-macam ya dok ya? bermacam-macam. Mungkin anemia mungkin tadi karena perdarahan, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu ya dok ya. Nah untuk langkah pencegahan yang dapat mengurangi resiko gitu dok? Resiko biar tidak terkena kanker darah, Dok. Nah itu dok. Pencegahan untuk tidak terjadi resiko berarti kita harus mengetahui resikonya tadi ya. Harus mengetahui Paparan resiko. radiasi, Paparan radiasi. kemudian ada risiko yang tidak bisa dihindari, misalkan genetik ya. Genetik Nah, ya. itu ya 24% tadi ya, Dok ya. sekitar 24%. 24 betul-betul. Kemudian yang bisa dihindari lagi adalah merokok seperti itu. Gaya hidup ya dok? Gaya hidup 21% bisa mengakibatkan leukemia seperti itu ya. Kemudian hindari paparan dari senyawa benzena tadi seperti itu. Ya. Kemudian ini dok, untuk pengobatannya sendiri kalau untuk kanker yang misalkan kanker payudara itu kan ada kemoterapi. dan Nah kalau lain-lain. untuk penanganan sendiri kanker darah ini seperti apa dok? Penanganan kanker darah ini bervariasi ya tergantung dari jenis kankernya. Betul. Tentu kita lihat kalau dia contoh seperti AML atau akut myeloblastик leukemia itu kita menggunakan obat kemoterapinya infus seperti itu. Tetapi kalau dia adalah suatu penyakit kronik myelositik leukemia, kita bisa memberikan obat minum, obat kemoterapinya obat minum. Obat minum. Seperti itu. Kalau dia CLL atau kronik lymphocytic leukemia, kita bisa memberikannya sebagai obat kemoterapi infus, lalu kemudian jenis limfoma. Kalau jenis limfoma kan tadi kita sebutkan sebagai bagian dari keganasan hematologi. Betul. Terapi dari limfoma adalah menggunakan obat infus kemoterapi seperti itu. Ya, berarti ada dua macam ya, Iya. Dok. Ya. Bisa melalui obat minum, Obat minum. ataupun melalui obat infus ya. Tergantung Untuk jenis kemoterapinya ya. penyakitnya. Tergantung jenis. Berarti beda-beda ya, Dok ya. Beda, Biasanya kalau tentu. yang untuk yang lain kan biasanya langsung diinfus, di kemoterapi harus Iya. menginap dulu gitu. Iya. Makanya kadang obat gini, Dok. Biasanya obat-obat untuk kemoterapi gitu kan agak keras ya. Apakah sama juga Betul. untuk kanker darah, Dok? Sama. Efeknya juga yang timbul akan sama juga. Kadang kan ada yang sampai reaksinya itu sampai rambutnya rontok gitu, Dok. Tergantung dari jenis keganasan darahnya ya. Kalau itu misalkan keganasan hematologinya adalah suatu akut myeloblastик leukemia, itu biasanya dia bisa mendepresi sumsum tulang. Sumsum Kalau mendepresi sumsum tulang, meskipun tidak berefek terhadap rambutnya seperti itu, tapi dia bisa berefek terhadap rentan untuk terjadi infeksi karena leukositnya rendah seperti itu. rentan terjadi Kemudian infeksi. demam, ya rentan infeksi demam. Kenapa? Karena leukositnya rendah. Bahkan ada yang disebut kegawatan sebagai febrile neutropenia. Sebagai febrile neutropenia karena leukositnya terlampau rendah. Nah itu juga berbahaya. Nah itu termasuk efek samping dari efek samping pengobatan. dari pengobatan dari Walaupun tidak diobati penyakitnya sendiri, bisakah seperti itu? Bisa. Apalagi kalau misalkan tidak diobati berbahaya ya. harus tetap diobati ya. Harus Dok, tetap ya? diobati. Tentu dengan pengawasan tentunya ya. Iya. Oh Iya, iya. dok,
kelewat yang tadi dok. Kalau untuk terapi radioaktif bisa nggak untuk kanker darah ini dok? Dok. Kalau tadi kan infus, kalau nggak obat per oral langsung gitu. Kalau untuk terapi radioaktif gitu bisa dok? Sejauh ini terapi untuk radiasi ya, Ya, itu radiasi. ditujukan pada limfoma masih sangat mungkin seperti itu. Tapi kalau keganasan lainnya kita masih belum melihat kepentingannya di sana seperti itu. Baik. Oke. Gini dok, untuk penanganannya sendiri dok, biasanya tadi kan dari kanker darah itu bisa terjadi pada anak-anak, pada dewasa, pada usia lanjut juga dok. Terus untuk pembagiannya sendiri dok, apabila ada seorang anak itu terkena kanker darah, itu nanti biasanya masuknya ke spesialis penyakit dalam kaum seperti dokter Yaya, apa ke dokter anak dok biasanya? Sesuai dengan usianya, kalau anak yang lebih memahami adalah Dokter anak. dokter anak. Seperti itu. Konsultan hematologi onkolomedik bagian anak. Oh ada sendiri ya dok? Ada sendiri, dok. tapi mungkin sebutkan bukan kahom ya. Oh, bukan kahom ya. Jadi ada spesialis, Ada spesialis. yang anak gitu ya Ya. dok, khusus kanker anak. Khusus mungkin onko Ada. lebih ke anak gitu Lebih ke ya. anak. Ya. Tapi apa Onko. khusus untuk darah juga dok? Onko bukan ke anak, kita lebih melihat dari definisi onkologi. Onkologi keganasan yang biasanya digunakan untuk solid tumor ya. Kalau keganasan hematologi itu bisa dokter anak bagian hematologi Hemato. onkologi juga. Ada Karena juga onkologi ya. banyak, onkologi. Betul, onkologi Iya, banyak ya. bermacam-macam Ini ya, Dok. Karena khusus di darah ya dok, hematom Iya. ya. Jadi ada kekhususan tersendiri ya dok Iya. ya. Bahkan di anak juga sudah ada Sudah ada. kekhususan. Oke. Berarti selama ini dokter Yaya menanganinya yang dewasa sampai yang usia lanjut ya. Dewasa. Dewasa. Yang mau dewasa pokoknya ya. Terus ini dok bisa sembuh gak dok kira-kira dok? Kalau sudah terdiagnosa iya, gitu, Dok. Terdiagnosa. kita mengenal istilah remisi ya. Jadi pada saat remisi dia bisa bersikap seperti orang biasa seperti itu, tapi tentu dengan pemantauan seperti itu. Pemantauan berkala tiap bulan, nanti membaik, bisa diperjarang lagi evaluasinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kecolongan, tapi tetap statusnya kita anggap remisi. Meskipun ada beberapa kanker seperti limfoma itu yang bisa sembuh seperti itu. Bisa sembuh ya. Iya, tapi tetap sebaiknya Tetap kita anggap dipantau ya dok ya. dipantau. Paling nggak harus tetap kontrol ya. Evaluasi. Betul. Evaluasi ya, Iya. tetap ada evaluasi. Iya, untuk evaluasi akhirnya berarti kan misalnya dok kanker payudara kan nanti dilihat lagi, oh ternyata sudah tidak ada sel kankernya kan ada seperti itu dok. Nah kalau darah sendiri evaluasi akhirnya yang menyatakan ini masuk remisi nih gitu apa dok? Ya, jadi kita mengetahui kanker darah dari suatu pemeriksaan penunjang, gambaran darah tepi dan sumsum tulang. Jadi kita mengetahui dia remisi juga dari sana. Kita harus melihat sumsum tulangnya, bagaimana produksinya seperti itu. Jika produksinya sudah bagus, ya sudah itu kita katakan remisi. Seperti iya. itu. Jadi sudah mulai membaik Sudah, lagi. betul. Tapi Sudah harus tetap dievaluasi ya dok ya. Evaluasi. Dipantau. Tulang, Biasanya sumsum tulang. evaluasinya berapa bulan sekali dok kayak gitu? Atau setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu? Biasanya pasien kita minta kontrol tiap bulan sekali ya. Oh, tetap tiap Tetap bulan. Tiap bulan Setiap sekali. bulan. Kemudian bisa diperjarang 3 sampai 6 bulan evaluasi, 1 tahun seperti itu. Tapi tiap bulan harus kontrol. Tiap bulan Harus harus tetap kontrol. kontrol. Jadi dilihat perkembangannya Iya, gitu ya Betul. dok ya. Sama nanti biasanya dilihat kalau ada gejala-gejala yang seperti kemarin lagi gitu, Iya. nanti harus tetap dicek ulang gitu ya dok ya. Iya. Betul. Oke. Kemudian terkait dengan kalau pasien kanker gitu kan udah langsung masuk psikologis gitu ya dok. Ketika terdiagnosa kanker, kemudian langsung drop gitu. Nah, gimana sih cara lingkungan sekitar ataupun yang secara Untuk langsungnya mensupport, dokter Dok. untuk mensupport gitu dok? Iya, itu dia. Itu kendalanya ketika pertama kali seseorang dikatakan menderita kanker darah, pasti Drop dulu ya dok. Langsung Drop, drop. down. Soalnya gitu. sudah kalau dengar Kanker kata gitu ya. kanker gitu ya Allah gitu. Iya, Padahal betul. kita juga kantong kering ini. iya. Berbeda. Beda ya. Iya, Berbeda. iya. Jadi perlu memang dukungan dari berbagai orang, Pihak ya. dari pihak seperti itu, dan kita pun juga sebagai dokter atau pemangku kesehatan, kita juga harus berempati terhadap pasien-pasien kanker darah dan kanker secara umumnya. Karena ketika terdiagnosa itu sangat tidak nyaman kayak gitu, dia perlu dukungan psikologis. Jadi ya kita
jadi dong kita sebagai teman yang bisa diajak motivasi, yang bisa berbicara dengan mereka seperti itu. Kemudian keluarganya seperti itu. Keluarga juga harus mendukung tentunya. Keluarga harus tetap mendukung. Iya, ya, tetap Dok, mendukung. ya. Jadi semua elemen yang tentunya dekat atau dengan pasiennya itu harus selalu memotivasi ya, Dok, ya. Betul. Biar tidak gimana ya, biasanya Drop. suatu penyakit kalau ditambah dengan penyakit psikis gitu atau tekanan mental gitu, semakin tambah pengaruh banget ya, Dok. Pengaruh nggak, Dok? Kadangkala kita juga menanganinya dengan multidisiplin tim seperti itu. Multidisiplin tim di sini misalkan dia perlu konseling ke bagian jiwa, kesehatan jiwa, nah kita serahkan. Kemudian perlu konseling ke bagian gizi, nah kita arahkan ke bagian gizi seperti itu. Jadi multi tim disiplin seperti itu. Jadi memang harus kolaborasi gitu ya, Dok ya. Tidak bisa cuman Dokter Yaya sendiri ya. Apa sih yang dibutuhkannya seperti itu ya. Kalau butuhnya motivasi bisa ke dokter psikiater juga ya. Bisa. Biar termotivasi. Tapi tentunya peran keluarga sangat penting ini, Dok. Penting sekali. Keluarga, orang-orang terdekat itu harus mensupport, memberikan motivasi biar pasiennya tidak drop atau tidak down ya. Iya. Biasanya seperti itu sangat pengaruh ya, Dok ya. Sangat berpengaruh. Membuat suasana sejuk di rumah itu penting sekali. Iya, betul. Karena kalau saya lihat itu, Dok, pasien di kemoterapi ada yang sampai kemoterapi sampai ke 24 itu masih semangat sekali. Iya. Tapi ada yang mungkin baru kemoterapi kedua kondisi fisiknya juga sudah bervariasi. Karena bervariasi. Ya. Kadang mungkin gini ya, ada beberapa yang sampai 24 itu sudah menikmati ya. Iya, udah menerima, oh ini saya diberikan ujian oleh malah semangat gitu. Malah semangat gitu mungkin ya, Dok ya. Mungkin kalau yang baru kan masih baru, masih belum bisa menerima. Fase denial ya. Kanker gitu kan sesuatu yang waduh kanker gitu ya, Dok. Iya, biasanya kalau dengar kata kanker gitu sudah serem dulu ya. Iya, sudah serem dulu. Oke, baik Dokter Yaya, untuk pesan-pesan untuk sahabat Risa ini, Dok, terkait dengan tema pada pagi hari ini, biar kita lebih waspada, lebih tahu bagaimana cara ini lebih mengarah kemana gitu, biar kita selalu itu, Dok, tetap aware dengan kesehatan kita. Jadi kalau ada sekiranya lebih agak mengarah ke tadi yang disampaikan oleh Dokter Yaya, segera untuk periksa ke layanan kesehatan. Pesan-pesannya gimana, Dok? Monggo silakan. Jadi seringkali pada awalnya penyakit kelainan darah ini tidak terdeteksi. Terdeteksinya hanya biasanya kita melihat adanya gejala. Jadi penting sekali medical check up rutin seperti itu ya, itu sangat penting. Lalu kemudian setelah medical check up, penting untuk mengubah gaya hidup atau lifestyle-nya harus diubah. Ya, lifestyle, makanan, berolahraga, seperti makanan sehat. Ya, tentu kalau misalkan kita meragukan apa yang kita makan, silahkan bisa konsul ke bagian gizi tentunya ya. Kemudian olahraga teratur, kemudian hindari faktor-faktor risiko tadi, misalnya merokok yang kita tahu 21% bisa mengakibatkan penyakit keganasan seperti itu ya. Baik itu darah, sebenarnya juga dia juga mengakibatkan faktor risiko terhadap penyakit kanker lainnya seperti itu. Kemudian paparan radiasi tentu ya jangan dekat-dekat lah ya seperti itu. Pokoknya itu ya, Dok, yang penting selalu lakukan cek kesehatan ya, Dok ya. Paling enggak setahun sekali atau setengah tahun sekali. Kadang kalau yang sudah merasa sehat gitu, udah sehat kok. Nggak perlu gitu ya. Padahal kita setelah perlu. check up, cek laborat, ada beberapa gejala-gejala yang lebih mengarah kemana gitu ya, Dok. Betul, ya. Tadi kedua juga ada yang disampaikan oleh Dokter Yaya, pemirsa, itu ada merubah gaya hidup ya. Merubah gaya hidup. Jadi harus gaya hidup sehat dan jangan merokok ya. Merokok ini kalau kita bahas tentang obrolan kesehatan ini pasti merokok itu selalu ada ya. Menyebabkan beberapa banyak penyakit yang disebabkan dari merokok juga. Jadi pemirsa jangan merokok ya. Kemudian untuk junk food juga ya, Dok. Itu dikurangi. Untuk gaya hidupnya. Tentu bukan makanan sehat ya. Ya, itu bukan makanan sehat. Jadi junk food memang nggak makan sehat, makanan mahal kan.
yang banyak sekarang dikonsumsi ya. Betul. Di tren ini Di gitu tren ya. ini. Makanannya banyak sekali gitu. Kekinian, ya. Baik sahabat Risa, sudah kita saksikan tadi terkait dengan gejala kanker darah yang perlu diwaspadai bersama Dokter Yaya. Yaya. Terima kasih ya dok. Terima kasih ya, Luar Dok, ya. biasa ya. Semoga- meluangkan waktu. Betul ya. Meluangkan waktu datang ke studio untuk berbincang-bincang tentang kanker darah. Ini kalau pemirsa tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dokter Yaya, kadang nggak tahu ya. Oh ternyata nanti akhirnya ternyata gitu. Iya. Luar Dan biasa. mungkin- Terima kasih banyak ya dok. Iya, mungkin termotivasi untuk medical check up juga ya dok Oh, ya. iya. Ya, semoga informasi yang disampaikan Dokter Yaya bermanfaat untuk pemirsa sahabat Risa semua. Betul sekali. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Orkes, Obrolan obrolan Kesehatan. kesehatan. Oke. Sampai ketemu minggu depan bersama saya Unggul dan rekan saya. Saya Alfi. Dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini kami mohon maaf dan harus undur diri dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.